Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya Mbah Wongso. Kita dan juga ya salam. Oke, pada kesempatan sore hari ini sebenarnya kita sedang santai-santai saja di sini, hanya main-main bersama kita dan juga Bawor. Namun karena tadi ada kejadian yang menurut kita itu aneh, jadi ini kita mau bercerita ini teman-teman. Katanya sih cerita tentang bento. Nah, sekalian saja ini biar teman-teman yang menonton itu tidak timbul salah paham, karena banyak banget juga ini dari teman-teman yang WhatsApp ke saya ngebahas masalah cinta bento dengan si Gita. Nah, ini biar kalian mendengar langsung sebenarnya apa yang terjadi. Nah, ini kita biar katanya juga mau nanya ke saya, nanya apa yang tadi terjadi, apa kita. Jadi gini, Mbak Wongso kan tadi ketemu sama Bento. Bento juga gawat jeruk buat aku kan. Terus ujarku kurang awet toh memberi ke saya gitu. Terus cerita malah dia kayak ngungkapin rasa. Benar. Demi Allah. Ngomongnya kepriwe? Ngomongnya kayak bahasa Indonesia gitu. Ngomongnya kayak gini. Mbak Gita, sebenarnya Bento itu suka sama Mbak Gita. Mbak Gita gelem ora jadi pacarnya aku. Kayak gitu. Jadi intinya si Bento mengutarakan cinta kepada kamu dengan mengatakan sebenarnya Bento suka sama kita. Terus saya jawab gini, gak boleh Bento, soalnya kan masih kecil. Apa? Gitu. Masih kecil. Apanya? Gitu. Ya umurnya. Kirain tadi anunya masih kecil ya, Bor ya. Astagfirullah. Kirain maksudnya. Nah, terus gimana? Terus juga aku kan nggak mau. Terus ini solusinya, aku tuh mau nanyakan sama Mbak Wongso, gimana solusinya biar si Bento nggak baper sama aku. Intinya dulu nih, berarti kita ini mau apa enggak? Enggak. Kenapa dulu? Kenapa? Karena ya pacaran nggak mau lah. Intinya nggak mau pacaran. Menolak Bento itu bukan karena tidak suka dengan Bento, itu tidak kan? Tidak. Tapi menolak Bento karena ya memang nggak mau pacaran, terus memang nggak ada kepikiran sampai situ ya. Iya. Tapi kan kita harus ingat, jodoh kan Tuhan yang nentuin. Iya. Ya walau alam, kalau seumpamanya kita berjodoh dengan Bento, semua tidak ada yang tahu. Iya. Dan makanya kita kalau menolak Bento juga harus pelan-pelan. Iya, aku pelan-pelan. Soalnya kan aku nganggap Bento, Bawor itu seperti sahabat. Jadi intinya kita menolak cinta Bento lah ya. Iya. Tapi kita bingung gimana caranya biar Bento bisa mengerti gitu ya. Iya. Karena saya juga bingung ini, seandainya Bento ditolak kamu, itu Bento kan tidak tahu ya mungkin ya arti cinta yang sebenarnya. Jadi saya juga nanti bingung ini. Tadi juga masih Mamriadi nelfon saya, katanya Bento nangis itu. Kayaknya sih sekarang masih ada di atas sana. Tadi ini Bento nangis Mbak Wongso, katanya ditolak cintanya sama si Gita. Nah, berarti Bento ini kan sedikitnya sudah tahu tentang percintaan. Iya. Hanya saja tidak tahu apa arti cinta. Nah, berarti kan kita bingung ya, misalkan ini saya mewakili kita aja teman-teman. Kita ini bingung kalau seandainya ini Bento ngedeketin, terus si Gitanya merespon atau meladeni si Bento dengan alasan yang gak enak atau kasihan, itu berbahaya. Nanti malah si Bento semakin cinta. Iya. Dan itu namanya nanti dikira kita memberi harapan palsu. Iya, benar. Nah, tapi kalau si kita langsung menolak,
misalkan menolaknya dengan cara yang sedikit jelas, contohnya udahlah Bento, kamu nggak usah deketin saya nggak suka sama kamu, dan tolonglah jangan deket-deket aku lagi. Itu kan sangat menyakitkan ya. Iya. Nah nanti takutnya Bento terjadi sesuatu pada Bento. Nah, Jadi itu kita bingungnya di situ teman-teman. Nah saya ya nanti akan memberi sedikit solusi, tapi ini teman-teman mungkin yang menonton video ini lebih berpengalaman daripada saya mengenai percintaan. Jadi mungkin teman-teman ada yang bisa ngasih solusi yang terbaik untuk kita itu bagaimana, yang terbaik untuk Bento itu bagaimana. Mungkin teman-teman bisa lah dibantu komentarnya yang banyak, kira-kira apa yang harus dilakukan si kita agar bisa menghindari Bento tanpa menyakiti Bento. iya, nah itu. Nah kalau saran saya dulu nih, yang pertama, Iya. gimana kalau seumpamanya ya kita yang namanya suka kan nggak tahu ya, sekarang benci besok jadi suka aja nggak tahu. Nah gimana kalau seumpamanya ya si kita ini kan lagian kan jomblo, Iya. gimana kalau seumpamanya ini ya kita ya, Iya. kita mencoba membuka hati sedikit untuk Bento. Gak mau. Nggak mau ya, dicoba dulu, siapa tahu kan nih dibuka hatinya pelan-pelan, nanti lama-lama kita bisa suka sama Bento kan nggak tahu. Nggak bisa Mbak Bongso. Nggak bisa. Aku pun jadi nggak mau nemuin Bento lagi, takut. Ya tapi kan kita tahu kan bahwa jodoh itu tidak ada yang tahu. Iya. Nah ya siapa tahu nanti dengan cara kita mencobalah ya membuka, nanti cocok atau tidak kan. Ini kita dengerin kayak orang menikah aja kan, apa namanya, kan nyari suami atau nyari istri itu pasti kan menurut kita itu nyarinya yang terbaik, Iya. sesuai pilihan kita. Nah sedangkan ini Bento kan bukan pilihan kita lah ya. Iya. Nah tapi contohnya ini, Bawor aja kita anggap sebagai contoh. Misalkan kita dicintai oleh Bento, tapi kita nggak mau. Terus si kita lebih memilih si Bawor seumpamanya ini ya. Nah tapi kan cocok atau tidak cocoknya itu tidak tahu kita. Kamu bisa saja padahal lebih cocok sama Bento. Ya. Kan kecocokan itu akan muncul nanti ketika sudah bersuami istri. Nah karena orang bersuami istri itu saling mencocokkan, ada begini ada begitu, cocok nggak itu. Ya makanya gimana kalau misalnya kita dicoba, ya bukan dicoba tapi ya mencoba lah membuka hatinya untuk Bento. Gak mau Mbak Bongso lah. Nggak mau ya udah, kalau nggak mau, tapi ya siapa tahu mau. Gak mau. Ya udah kalau nggak mau berarti gini aja, apa namanya, Soalnya kan ya tadi kan kita cuma bertemu dan menolak, iya. belum ngomong yang detail. Contohnya Bento, maaf nih Bento, saya kan belum suka pacar-pacaran, saya nggak mau pacar-pacaran, saya nggak mau cinta-cintaan, saya lebih nyaman begini, Iya. nggak ada yang ngatur misalkan. Udah ngomong begitu langsung sama Bento, gimana, mau nggak? Takutnya sakit hati Bentonya. Tapi harus dijelasin ini, kalau nggak dijelaskan itu nanti malah yang ada Bento masih penasaran dengan kita. Gimana ya, tapi otomatis sakit hati sih Mbah kalau kayak gitu. Tapi kan sama saja, apa, mau dibiarkan juga menyakitkan, mau diladeni nanti ujung-ujungnya juga menyakitkan. Ya lebih baik sakit sekarang daripada sakit nanti. Kalau sakit nanti itu munculnya itu dihianati. Nah apalagi kalau seumpama suatu saat nanti kita mempunyai pacar, otomatis Bento malah lebih berpikir ke, oh berarti kita lebih memilih dia daripada memilih aku. Iya, iya. Nanti Bento nggak terima, nanti Bento bisa berbuat sesuatu yang tidak diinginkan kepada pacar kita. Oh iya.
Yaudah gini aja, nanti saya temenin, saya yang ngomong sama Bento, tapi di situ harus ada kita. Iya. Biar nanti kalau nggak ada kita, nanti Bento muncul di pikirannya itu, jangan-jangan Mbak Wongso bohong. Apa jangan-jangan nanti si kita mau dinikahin Mbak Wongso sendiri. Lah kalau pikirannya Bento begitu kan repot. Iya benar. Nah, nanti saya coba naik ke atas lagi untuk bertemu dengan Bento, untuk mempertemukan Bento dengan kita biar ngomong baik-baik, teman-teman. Nah, untuk War, menurutmu priwe War? Nek kita karo Bento kok cocok apa ora? Cocok banget. Iya, Cocok banget dong. Karo kata Bawor aja cocok banget, War. Ora oli War. Ora ning sapa iki, War? Maksudnya kan nyong lagi emong pacar-pacaran. Tapi suatu saat bisa mau nggak gitu? Ya mau tapi Mau. nunggu sing pas jodohe. Ya Bento maksudnya. Ya Bu, masa ya kudu ngerti kudu Bento. Ya siapa tahu nih kan ada beberapa jawaban. Enggak, udahlah nggak mau. Terus ya tunggu saja lah. Kita temenan aja dulu. Kalau cocok ya baru dijalani. Ya, Apa jalanin apa adanya saja begini atau apa? ya Itu jalani apa saja dulu. Soalnya kan Bento juga dulunya kan seperti Bawor. Lah, Ya, harus berarti lebih belajar lagi. berarti kita menolak karena itu, karena Ya. Bento dari tempat sini. Iya, terus juga belum apa ya, kayak belum ngerti nih kayak dewek ikut Mbah. Terus satu lagi ini dari saya pribadi nih teman-teman ya. Seumpamanya kita berpacaran dengan Bento, yang kita harapkan pastikan orang pacaran harus menikah, ya kan? Orang yang sudah pacaran ya kalau bisa ya menikah, jangan ganti-ganti terus, itu tidak baik. Nah, saya juga membayangkan ini kalau seumpamanya kita nikah dengan Bento, bukan saya tidak percaya rezeki itu pasti akan dikasih sama Allah teman-teman, tapi kita pakai logika dulu. Seumpamanya nih Bento nikah dengan kita, lah Bento sendiri kan ya ibaratnya mungkin belum apa ya sifatnya, wataknya, terus pengetahuannya juga belum sepenuhnya kayak manusia pada umumnya. Nah itu nanti kan khawatirnya malah si kita sudah dinikahin Bento malah disia-siain. Misalkan nih amit-amitnya tidak dinafkahin. Walaupun saya tahu Bento rajin berkebun, rajin bertani, tapi kan tidak cukup dengan berkebun dan bertani untuk menghidupi keluarga. Harus kerja mencari uang. Nah itu teman-teman ya. Tapi itu kembali lagi terserah kita, Bento, dan juga kita serahkan pada yang Maha Kuasa. Ya kalau jodoh ya alhamdulillah, kalau tidak jodoh juga ya alhamdulillah. Intinya alhamdulillah semualah. Ya udah mungkin teman-teman ya, ini War ke Melo War. Nah ini kita mau coba cari Bento ke atas. Nanti mudah-mudahan sih Riyadi masih di atas sama Bento agar masalah ini bisa segera selesai teman-teman. Ya udah mungkin ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.